perhatian penampilan drama musikal yang berjudul Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa akan segera dimulai. Penampilan istimewa ini kami persembahkan teruntuk para guru kami yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami sayangi. Untuk itu, para penonton dimohon menyimak dengan tenang dan apabila terdapat kesalahan kata-kata atau gerakan, mohon jangan ditertawakan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. 1900, sebelum Indonesia merdeka, rakyat pribumi hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Dek, bagaimana kalau misalnya kita membuat tempat belajar di desa ini? Desa ini begitu terpencil, jauh dari kota, sehingga banyak anak-anak di desa ini yang tidak dapat belajar. Andaikan di sini ada sekolah pun belum tentu juga mereka dapat pendidikan sekolah. Karena sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda hanya akan menerima anak-anak dari kalangan bangsawan. Mas, mau buat tempat belajar gimana? Dan dengan apa, Mas? Rumah kita saja hanya sepeta ini. Pasti perlu biaya yang tidak sedikit. Oh ya, Dek, kamu ingat gak? Bapakmu dulu punya saung penyimpanan gabah di pinggir desa. Oh, saung itu kan sudah lama nggak terpakai, Mas. Selain jauh dari rumah warga, tempatnya juga dekat kandang sapi. Gak apalah, Dek, kita usaha dulu saja. Di kota gede ada sekolah yang besar sekali dan makanya bukan main. Anak-anak di sana sekolah memakai seragam dan sepatu, dan di sekolah mereka juga ada banyak buku loh. Andai saja ya kita bisa sekolah di kota gede, mungkin sekarang kita sudah pakai seragam, dapat buku-buku sekolah, dan kita juga bisa belajar kapanpun. Istri, jangan mimpi. Kalian tidak akan bisa sekolah. Yang bisa sekolah ke kota gede hanya aku, si anak juragan tembakau terkaya di desa ini. Kalian kan miskin. Hahaha. Jangan kau bawa istri, kalau kamu buat apa pun juragan tembakau. Sudah, gimana kalau kita mandi dan mandi diganti aja? Ayo. Wah, ide bagus. Ayo kita tangkap ikan yang banyak. Hari ini Pak Amir berniat untuk pergi ke saung gabah yang terletak di ujung desa. Pak Amir ingin membersihkan saung peninggalan dari perjuangan. Tekad Pak Amir sudah sangat kuat, ingin mengubah saung tersebut menjadi tempat yang dapat digunakan anak-anak belajar di desa ini. Mulai dari membersihkan, menyiapkan kursi, dan lainnya. Malam harinya, Pak Amir menyampaikan kepada istrinya jika saung yang ada di ujung desa telah dibersihkan dan siap digunakan untuk tempat belajar anak-anak. Mas harus beli papan dan cat untuk membuatnya. Tapi Mas masih belum pegang uang. Oh ya, Dek, gimana kalau kita jual radio untuk membeli peralatan itu, boleh kan? Tapi Mas, itu kan radio satu-satunya yang kita miliki. Dek, kita sebagai orang muslim diajarkan untuk bersedekah dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya sudahlah Mas, kalau memang itu yang terbaik. Saya setuju saja. Pak, beneran kan Pak? Bapak mau membuat sekolah di desa ini? Budi bisa sekolah beneran? Berarti Budi bisa ajak teman-teman belajar. Ya, Bu. Insya Allah tentu saja boleh. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita. Hore, hore, bisa sekolah.
teman-teman, kita akhirnya bisa belajar. Hah? Di mana? Di kota kan jauh. Bukan di kota, Ton, tapi di desa ini. Bapakku sudah menyiapkan tempat untuk kita bisa belajar. Hah? Yang bener? Yang bener. Kakekku dulu punya saung di ujung desa. Lah, itu nanti yang akan kita pakai untuk tempat belajar. Pak, yang dekat sawah itu, yang dekat kandang sapi. Kamu mau sekolah di Gubuk? Dekat kandang sapi lagi, pasti bau ya. Lihat aja nanti, aku akan sekolah di kota gede. Kalian tidak akan bisa. Hei Lastri, kamu katanya gak mau sekolah di sini. Katanya kamu dekat kandang sapi ya. Karena kamu gak datang ke sini. Aku tuh di sini terpaksa karena bapakku belum bisa ngantar ke kota. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah dengan kerja keras kita semua bisa belajar di sini. Kita perlu ke kota-kota yang jauh lagi. Ada yang tahu mana tolong? Kok dia tidak masuk ke kota ini? Pak Amir, kalau ada bikin di sungai desa, ada kecil dari bambu. Disitulah kamu tinggal dengan neneknya. Baiklah, Bapak akan mencoba berkunjung ke rumahnya. Terima kasih ya, Sini. Assalamualaikum. Tuh Pak Amir. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Tolong, kenapa kamu tidak masuk sekolah pada hari ini? Pak Amir mohon maaf. Nenek saya sudah sakit. Jadi saya kerja untuk bisa mengikuti kebutuhan kami semua. Saat ini hanya menyenang satu-satunya keluarga yang saya miliki Pak. Sudah, kamu jangan nangis. Tolong, Bapak bangga dengan kamu. Tapi jangan lupa kamu harus belajar agar bisa menjadi anak yang pandai. Bapak akan membantu sebisa yang Bapak mampu agar nyeri kamu bisa segera sembuh. Besok kita ke kota untuk membeli obat untuk nenek kamu. Terima kasih Pak Amir. Overdong! Apa-apaan yang dilakukan Syame itu? Lancang sekali. Bisa-bisanya dia tidak memandang saya. Beraninya dia mendirikan sekolah tanpa seizin pemerintah Belanda. Itu melanggar aturan. Republik ini masih dikuasai oleh Belanda. Pribumi tidak bisa berbuat seenaknya. Bisa apa mereka tanpa Belanda? Johnson, Esper, temui Amir. Kenakan dia pajak yang tinggi agar dia tidak bisa membayar, agar sekolah mereka bisa kita tutup. Siap laksanakan tuanku. Who the murder? Apakah benar? Anda yang bernama Mr. Amir? Ya benar Menir. Ada apakah gerangan sehingga pejabat Belanda datang ke gubuk saya ini? Anda telah melakukan tindakan ilegal menurut pemerintah Belanda. Gubernur Belanda meminta kalian untuk menghentikan aktivitas ini. Kalian boleh melanjutkan aktivitas ini dengan syarat membayar pajak sebesar 5.000 gulden setiap tahunnya. Tapi Pak, kenapa pemerintah Belanda harus membuat kebijakan seperti ini?
yang merugikan rakyat Indonesia. Kami hanya ingin belajar, bukan melawan pemerintah Belanda. Sudah, Anda tidak perlu banyak bicara. Yang jelas, jika sekolah ini ingin dilanjutkan, Anda harus membayar sebanyak 5.000 gulden dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kalau tidak, sekolah ini akan kami tutup. Adegan berpindah di rumah kecil Pak Amir. Pak Amir sedang duduk termenung memikirkan peristiwa yang terjadi tadi pagi. Ia masih bingung bagaimana caranya mencari uang sebanyak itu. Tak selang beberapa saat, datanglah Aminah, istri Pak Amir. Aminah menegur Pak Amir karena ia melihat suaminya yang sedang melamun di teras rumah. Mas Amir, kenapa melamun? Dek, gak apa-apa. Mungkin Mas hanya lelah mengajar aja. Mas, jangan dulu. Mas tidak seperti biasanya. Ceritakan saja. Ada masalah apa, Mas? Kita ini sudah hidup bersama. Ayo, kita hadapi semua masalah itu bersama-sama. Maaf dek, aku hanya kepikiran tempat belajarnya anak-anak. Tadi ada utusan menerbit tersebut yang ingin menarik pajak dari sekolah kita sebanyak 5.000 gulden. Kalau tidak bisa membayar, sekolah ini akan ditutup. Ya Allah, Mas. 5.000 gulden itu nominal yang banyak. Mengapa Belanda itu begitu tega dengan kita? Entah dek, aku juga tidak habis pikir dengan mereka tidak ada nilainya menjajah negeri kita ini. Oh iya dek, apa aku jual saja sepedaku ini? Lumayan kan jika laku 2.000 gulden. Tapi Mas, itu kan sepeda satu-satunya untuk kamu pergi ke sekolah dan ke kota gede. Gak apa-apa lah dek, nanti aku biar jalan kaki saja. Saat ini kita memang harus berkorban banyak demi kemerdekaan bangsa ini. Bangsa ini akan bisa merdeka jika semua anak-anak pintar dan cinta dengan bangsanya. Mas, kalau begitu, juallah cincin kawin kita ini. Mudah-mudahan bisa mencukupi. Maafkan aku dek, kamu jadi harus seperti ini. Gak apa-apa, Mas. Aku bangga menjadi istri seorang ibu. Walaupun hidup kita sederhana, tapi aku bahagia, Mas. Malam itu pun ditutup dengan haru. Dengan penuh keikhlasan, Pak Amir pun melakukan itu semuanya dengan senang. Semata-mata hanya untuk pendidikan anak-anak di desanya. Dek, apa yang terjadi dengan Budi? Budi, kamu gak apa-apa kan nak? Ya Allah, kenapa badanmu panas sekali? Mas, sepertinya Budi harus segera dibawa ke kota gede untuk berobat. Dek, apakah uang dari hasil penjualan sepeda serta cincin kawinmu akan kita gunakan dulu untuk berobat Budi? Kalau begitu, ayo kita bawa Budi untuk berobat ke rumah sakit. Bapak, tidak perlu menggunakan uang itu untuk Budi berobat. Gunakan uang itu untuk membayar pajak ke para Belanda itu saja.
agar Budi dan teman-teman tetap bisa belajar. Budi modern, Mr. Amir. Mana uang 5.000 guldennya? Kalau kamu tidak bisa membayar, cepat keluar dari ruangan ini. Hahaha. Hahaha. Dasar pribumi tidak tahu diri. Sudah miskin masih mau coba-coba mau jadi pahlawan. Sudah, bayar pajakmu atau akan kuratakan bangunan ini. Apa-apaan ini Amir? Ini hanya 4.000 gulden. Yang kami minta adalah 5.000 gulden. Kamu menipu kami. Berdebah. Kamu mau coba-coba dengan kami? Semuanya pergi. Keluar kalian. Akan kami tutup sekolah ini. Selang beberapa saat, datang ke